Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan merupakan tanda masuknya waktu sholat. Sejarah Islam mencatat bahwa Sayyidina Bilal bin Rabah adalah orang pertama yang mengumandangkan adzan, dan ia selalu mengumandangkan adzan karena memiliki suara yang bagus. Namun sahabat beriman, ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan adzan untuk sholat semasa hidupnya. Lantas, kenapa Rasulullah tidak pernah adzan untuk sholat? Bagaimana sejarah adzan sebenarnya? Adakah fakta ilmiah mengenai adzan? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan adzan. Sahabat beriman, sebenarnya Rasulullah SAW pernah mengumandangkan adzan di telinga cucunya, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Ubaidillah bin Abi Rafi. Dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengazani telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sama seperti azan untuk sholat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun belum ada keterangan atau riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah azan untuk sholat selama hidupnya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama fikih ketika menerangkan lebih utama mana antara azan atau menjadi imam. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu' berkata, dan alasan ulama yang mengunggulkan lebih utama menjadi imam adalah karena Nabi SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin menjadi imam, dan mereka tidak mengumandangkan azan. Begitu pula dengan ulama-ulama terdahulu setelah mereka, dan jawaban mereka adalah karena Nabi SAW lebih memperhatikan menjadi imam. Begitu pula dengan khalifah-khalifah dan imam-imam setelahnya, mereka tidak mengumandangkan azan. Itu disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka. Maka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan dan kemuliaan waktunya. Adapun menjadi imam sholat merupakan suatu keharusan bagi mereka. Inilah takwil yang kuat berdasarkan riwayat dengan sanad sahihnya Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan, "Seandainya aku berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka aku akan mengumandangkan azan." Ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik Rasulullah SAW yang tidak mengumandangkan azan untuk sholat semasa hidupnya. Di antara hikmah tersebut ialah, yang pertama, jika Rasulullah SAW mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan jika ada orang yang tidak langsung menjawab seruan Rasulullah tersebut, ia termasuk dalam kategori orang yang menyalahi perintah Rasul dalam ayat Al-Quran berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." Al-Quran Surat An-Nur ayat 63. Imam Al-Hittab di dalam kitab Mawahibul Jalil mengatakan bahwa azan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW karena jika beliau SAW mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita sholat, dan umat Islam tidak segera melaksanakannya, maka mereka pun akan disiksa berdasarkan surah An-Nur ayat 63 tersebut. Lalu hikmah yang kedua ialah Rasulullah SAW adalah penyeru atau da'i, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri, yakni ketika mengucapkan lafaz azan pada bagian Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu hikmah yang ketiga ialah jika Rasulullah SAW mengumandangkan azan dan sampai pada lafaz Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka di sana seakan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Lalu hikmah yang keempat ialah orang yang pertama kali mengetahui lafaz azan adalah dari mimpi sahabat Rasulullah SAW, yakni Abdullah bin Zaid. Oleh karena itu, Rasulullah mewakilkan kepada selain dirinya untuk mengumandangkan azan. Lalu hikmah yang kelima ialah kesibukan dan sempitnya waktu Rasulullah SAW untuk bisa mengumandangkan azan sholat. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Bahuti dari mazhab Hambali di dalam kitabnya Kashful Qana'. Beliau berkata, sungguh Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya tidak berkuasa atau berkesempatan mengumandangkan azan sholat. Itu karena sempitnya waktu mereka untuk melaksanakan hal tersebut. Sejarah asal mula azan dalam Islam.
Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa azan pertama kali dilafalkan pada tahun pertama Hijriah. Orang pertama yang mengumandangkan azan adalah sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, yang dijadikan azan itu berfungsi sebagai penanda maksudnya waktu sholat bagi kaum muslimin. Adapun rincian sejarah azan dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya sebagai berikut. Suatu waktu, ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul sembari menunggu waktu sholat. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang bisa memberitahukan bahwa waktu sholat telah masuk. Sehingga pada suatu hari, mereka bermusyawarah untuk membahas persoalan tersebut. Sebagian sahabat ada yang mengusulkan agar menggunakan lonceng saja, sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Lalu sebagian lainnya mengusulkan dengan tanduk saja, sebagaimana digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam upacara keagamaan mereka. Namun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang yang bertugas untuk memanggil orang-orang sholat. Kemudian Rasulullah SAW menyetujui usulan Sayyidina Umar dan berkata, wahai Bilal, berdirilah serta panggillah manusia.